nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Are you ready? Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Sarah, saya mahasiswa keperawatan Universitas Nasional. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi kesehatan. Yuk kita mulai ya. Pengantar sistem informasi kesehatan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengenal, memahami karakteristik dari sistem informasi kesehatan, seperti keamanan, privasi data, standarisasi dan interoperabilitas, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Yang kedua adalah mempermudah akses informasi kesehatan bagi pasien. Yang ketiga, cara meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis. Nah, apa sih sistem informasi kesehatan itu? Nah, sistem yang memperintegrasikan teknologi informasi perangkat lunak dan prosedur-prosedur administrasi untuk menyimpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, menyediakan informasi kesehatan secara efisien dan efektif. Nah, tujuan dari sistem SIK ini adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan klinis yang tepat, meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, dengan adanya sistem informatika ini, sistem kesehatan diharapkan dapat mempermudah akses informasi kesehatan bagi pasien serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh medis. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya ini ada beberapa. Yang pertama adalah mendukung pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan informasi kesehatan pasien dan populasi secara elektronik. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi kesalahan manusia, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan. Yang ketiga ialah meningkatkan pengalaman, memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan mereka, serta dapat mengkoordinasi dan kolaborasi antara penyedia dan pelayanan kesehatan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan strategis dan manajemen kesehatan dengan memberikan informasi yang tepat tentang masalah kesehatan masyarakat, tren dan kebutuhan masyarakat. Nah, komponen SIK itu apa aja sih? Nah, komponennya itu terdiri dari hardware, di mana salah satunya adalah komputer, kemudian data yang dikelola, software perangkat lunak, apa aja penyimpanannya, kemudian kita sendiri atau orang pengguna akses sistem tersebut, kemudian bagaimana prosedur dalam sistem tersebut. Nah, adapun sejarah dan perkembangan sistem informasi kesehatan ini. Nah, ada beberapa era pada sejarah perkembangan sistem ini. Nah, era pertama adalah tahun 1960-an. Perkembangannya itu masih sederhana, biasanya dia mengelola data pasien dan data medis secara elektronik. Tapi berkembangnya ke zaman pada era 1970-an, perkembangannya lebih canggih dan kompleks. Sistem informasi kesehatan mulai terintegritas pada pemerintah seperti sistem informasi kesehatan masyarakat. Kemudian pada tahun 1980-an ini, pada era ini dikembangkan standar dan protokol komunikasi antar sistem informasi kesehatan. Nah, pada tahun 1990 ini, sistem informasi kesehatan mulai dapat diakses secara online. Nah, di tahun 2000-an ini, sistem informasi kesehatan terintegritas dan teknologi makin berkembang seperti aplikasi kesehatan pada smartphone dan komputer. Biasanya ini pada seperti sistem BPJS. Masyarakat umum dapat mengakses di handphone kita masing-masing dan dapat mengakses penggunaan informasi yang dapat masyarakat umum ketahui. Kemudian pada era 2010-an, semakin perkembangan teknologi, nah
teknologi ini dapat menyimpan berbagai macam data dan menganalisis data. Nah, adapun peran sistem informasi kesehatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Apa sih perannya? Yaitu yang pertama adalah 1. Mendukung pengambilan keputusan klinis. Nah, dokter dapat menganalisis kondisi pasien secara holistik dan merencanakan pengobatan yang sesuai pada kondisi pasien. Nah, dengan mengakses sistem tersebut, meskipun dalam jarak jauh, dokter dapat menganalisis kondisi pasien secara holistik. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, yaitu membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan diagnosa dan perawatan pasien. Dengan login sistem, bisa kita mencet untuk penyakit Febris. Dengan hanya mengakses dengan Febris saja, dia sudah keluar dengan akses kode diagnosa Febris. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta memberikan akses terhadap informasi kesehatan yang lengkap dan akurat untuk menghindari kesalahan medis dan minimalkan resiko komplikasi. Nah, dengan adanya sistem ini mempermudah para nakes atau karyawan lainnya mengakses layanan kesehatan. Misalnya kita mau mencari data pasien, kita lebih cepat dan efisien. Tidak harus buka-buka buku atau status pasien seperti zaman dahulu. Yang keempat adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit. Dengan adanya akses cepat dan mudah terhadap data epidemiologi dan sistem statistik kesehatan ini dapat membantu petugas kesehatan untuk mengidentifikasikan dan menanggapi kejadian penyakit secara tepat dan efisien. Kemudian yang kelima adalah memfasilitasi manajemen sumber daya kesehatan, seperti misalnya di farmasi, manajemen stok obat dan alat kesehatan tenaga medis, serta bagian keuangan. Biasanya pada farmasi dia melakukan stok obat-obatan. Biasanya yang dia stok adalah 50. Tapi dengan sistem ini dapat memperoleh informasi farmasi apakah stok obat berkurang atau ada yang tidak terdata. Dengan adanya informasi ini dapat kita lihat adanya sistem yang berkurang. Adapun tantangan dalam implementasi sistem informasi kesehatan ini, yaitu pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Kenapa? Yaitu adalah kurangnya sumber daya manusia kita sendiri yang memahami atau mampu mengakses sistem tersebut. Kemudian teknologi. Nah, teknologi yang berkembang kalau kita ikuti secara teliti, kita tertinggal dengan informasi-informasi yang semakin terdepan. Kemudian yaitu keuangan, di mana jika kita tidak memiliki fasilitas keuangan, kita bisa ketinggalan dengan sistem yang ada. Dengan begitu, sistem ini memerlukan sumber daya yang cukup untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara sistem. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis dapat menimbulkan masalah, sehingga para pengguna sistem atau nakes ini membutuhkan pendidikan untuk menambah keterampilan SIK dan mengakses informasi kesehatan melalui komputer. Dan untuk mengakses informasi kesehatan ini hanya oleh orang-orang yang berwenang saja, seperti dokter, perawat, fisioterapis, atau gizi. Adapun masalah kepenuhan dan privasi. Nah, kalau privasi ini hanya diakses oleh orang-orang yang berwenang. Yang tadi seperti kita bilang, kita dapat mengakses data tentang hasil laboratorium, ronsen, kemudian pernah dirawat atau tidak. Tantangan yang lain adalah karyawan atau nakes yang harus menggunakan sistem tersebut. Mereka harus banyak belajar cara baru untuk melakukan tugas mereka, dan mungkin
perlu mengubah cara mereka untuk berinteraksi dengan pasien. Nah, adapun langkah yang mengatasi sistem tersebut yaitu satu, memberikan pelatihan, pendidikan teknis untuk tenaga medis dan staf kesehatan. Yang kedua adalah memastikan integritas atau integrasi yang baik dalam sistem yang sudah ada dan mempromosikan perubahan budaya dan perilaku yang sesuai dengan penggunaan etika. Mungkin pada zaman dahulu atau zaman-zaman yang sebelumnya orang tidak dapat berkembang karena mereka tidak mengetahui. Tapi dengan adanya pendidikan dan pembelajaran tentang SIK ini atau sistem informasi kesehatan ini sedang berkembangan zaman, dapat merubah budaya perilaku yang sesuai dengan penggunaan SIK. Mereka dapat mengakses data-data tersebut dengan menggunakan sistem informasi tersebut melalui komputer. Nah, dengan mengatasi tantangan ini, organisasi kesehatan dapat memastikan implementasi SIK yang efektif dan sukses. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat atau tenaga kesehatan lainnya. Demikian, terima kasih.